Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, walafiat, dan selalu ada nurun Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, insyaallah pada kesempatan kali ini pada pembelajaran PAI, Bu Apri akan membahas tentang satu materi, yaitu tentang pembahasan hadas kecil dan hadas besar. Sebelum anak-anak mengetahui apa sih itu hadas kecil dan hadas besar, ya Bu Apri akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hadas itu sendiri. Hadas merupakan sesuatu yang menempel di dalam diri kita yang menyebabkan kita terhalang dari melaksanakan ibadah, itu diantaranya adalah ibadah sholat dan ibadah saum. Nah, hadas itu sendiri terbagi kepada dua bagian, yaitu yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Kita akan bahas yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita terhalang dari melaksanakan ibadah sholat, tetapi tidak terhalang dari melaksanakan ibadah saum. Nah, diantaranya itu apabila kita mengalami kentut, baik itu kentut kecil ataupun kentut besar, kemudian kita buang air besar atau buang air kecil. Nah, ketiga hal inilah yang disebut dengan hadas kecil. Contoh kecilnya yaitu ketika kita akan melaksanakan sholat dan kita sudah memiliki wudhu, tapi pada ketika itu kita tiba-tiba ingin buang air kecil. Nah, maka ketika kita sudah membuang air kecil, kita sedang memiliki hadas kecil. Makanya kita tidak boleh langsung melaksanakan sholat pada waktu itu, tapi harus mengulangi kembali wudhunya baru bisa melaksanakan sholat. Karena kalau kita langsung melaksanakan sholat, nanti sholatnya tidak akan sah atau tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah hadas besar. Hadas besar sama halnya dengan hadas kecil, itu sesuatu yang akan menghalangi kita dari menghalangi kita dari melaksanakan ibadah sholat dan saum. Bedanya, kalau hadas kecil itu hanya terhalang dari melaksanakan ibadah sholat, sedangkan hadas besar itu terhalang dari kedua ibadah tersebut, yaitu ibadah sholat dan saum. Oke, di antaranya hadas besar itu adalah apabila seorang perempuan mengalami haid dan nifas, kemudian apabila seorang laki-laki mengalami mimpi basah atau keluar air mani dari kemaluannya. Nah, apabila terjadi 4 hal tersebut, maka seseorang baru bisa dikatakan bahwa dia memiliki hadas besar. Nah, makanya seseorang yang memiliki hadas besar tersebut, dia tidak bisa langsung melaksanakan ibadah sholat dan saum, terkecuali dia sudah membersihkan dirinya dari hadas besar tersebut. Nah, sekarang kita perlu membahas apa sih yang akan atau bagaimana cara untuk membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Cara untuk membersihkan hadas kecil itu cukup dengan berwudu, atau jika tidak ada air maka bertayamum. Tapi kalau hadas besar itu berbeda dengan hadas kecil. Hadas besar tidak cukup hanya dibersihkan dengan cara berwudu, tapi cukup harus dilaksanakan dengan cara mandi wajib. Tetapi jika madorot dan tidak ada air atau dalam keadaan sakit, maka boleh diganti dengan cara tayamum. Oke, sekarang kita bahas apa sih yang dimaksud dengan mandi wajib itu. Nah, dan kenapa kita harus mandi wajib dan bagaimana cara mandi wajib itu. Nah, oke anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang mandi wajib. Mandi wajib adalah sesuatu yang diwajibkan bagi orang-orang apabila dia mengalami keempat hal yang tadi Ibu jelaskan, yaitu mengalami haid, kemudian mengalami nifas, mengalami mimpi basah atau keluar air mani dari kemaluannya bagi seorang laki-laki. Nah, gitu ya. Jadi maka ketika seseorang mengalami hal tersebut, maka wajib baginya untuk melakukan mandi wajib. Kenapa? Karena jika seseorang tidak melakukan mandi wajib sedangkan dia memiliki hadas besar, maka dia akan terhalang dari melaksanakan ibadah sholat dan ibadah saum, dan haram hukumnya bagi mereka untuk melaksanakan sholat dan saum. Nah, terkecuali bagi mereka yang sudah mensucikan dirinya dari hadas besar, maka hukumnya wajib kembali bagi mereka untuk melaksanakan sholat dan saum. Kemudian lalu bagaimana tata cara mandi wajib itu? Nah, di sini ada 6 cara untuk melaksanakan mandi wajib. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua adalah kita membasuh kedua tangan sampai bersih agar terhindar atau agar bersih dari najis. Kemudian yang ketiga itu membersihkan anggota badan yang kotor. Anggota badan yang kotor saat kita memiliki hadas besar itu
adanya adik itu ada di kemaluan. Nah, makanya kita harus membersihkan kemaluan sampai bersih gitu ya. Karena di sana adalah tempat keluarnya kotoran atau tempat keluarnya hadas besar. Kemudian yang keempat, kita dianjurkan untuk berwudu sesuai sebagaimana kita melaksanakan wudu sebelum kita melaksanakan sholat gitu. Kemudian yang kelimanya adalah kita membersihkan kepala atau rambut sebanyak 3 kali ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah kita membasuh seluruh anggota badan kita, itu mengguyurnya dengan air sebanyak 3 kali, mulai dari bagian kanan 3 kali, kemudian bagian kiri 3 kali. Demikianlah pembahasan mengenai hadas kecil dan hadas besar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat diamalkan, terutama bagi kalian yang sudah mengalami masa balik. Insya Allah ilmu ini akan senantiasa bermanfaat. Oke? Jangan lupa tetap belajar di rumah, kemudian jangan lupa juga jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.